Nah, gimana menurut teman-teman semuanya gitu loh. Kemarin saya sempat menayangkan pidato full dari Bapak Presiden. Memang spesifik Bapak Presiden tidak menyenggol masalah pinjol, tapi Bapak Presiden hanya menyampaikan akan mencoba memutus mata rantai dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Rasa saya program yang disampaikan Bapak Presiden ini sangatlah baik, tapi Bapak Presiden ini kayak seakan lupa teman-teman semuanya, yang mana suatu kemiskinan itu diciptakan dengan sendirinya gitu loh. Ya, diciptakan. Hari ini Bapak cuman fokusnya makan bergizi gratis. Harusnya Bapak fokus bagaimana seorang bapak atau seorang kepala keluarga bisa mempunyai penghasilan yang maksimal sehingga dia pasti bisa memberikan makan bergizi buat anak-anaknya gitu loh. Program yang Bapak bikin ini memang programnya baik, tapi alangkah baiknya ya Bapak memikirkan bagaimana menaikkan upah dari seorang kepala keluarga yang bekerja. Bagaimana menstabilkan ekonomi supaya kepala keluarga bisa mendapatkan rezeki setimpal dengan biaya yang dia butuhkan. Itu jauh lebih baik gitu loh, daripada fokusnya makan bergizi gratis. Siapa yang nggak bisa memberikan makan anaknya secara bergizi kalau pemasukan dia itu seimbang? Sekarang Pak Presiden selalu setiap dalam pidato dia menyampaikan Indonesia emas 2045, Indonesia akan jauh dari kemiskinan. Tapi ya, kalau saya pribadi, saya spesifik membahas pinjol. Pinjol adalah musuh yang sangat berbahaya. Ya, pinjol ini nggak bisa dianggap sebelah mata. Pinjol ini adalah racun yang akan mematikan generasi berikutnya dari rakyat Indonesia. Pinjol yang mematikan banyaknya anak Indonesia nanti terlantar dan tidak bisa melanjutkan sekolah dia. Kenapa? Karena orang tuanya terjebak pinjol, orang tuanya dihantui dengan kesetresan, orang tuanya dihantui dengan kepanikan, dan orang tuanya tidak mampu bekerja, tidak mampu berusaha, akhirnya berdampak kepada anaknya. Dia tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya, tidak mampu lagi membayar uang sekolah untuk anaknya. Apa yang terjadi? Pernah nggak Bapak Prabowo memikirkan hal ini lebih matang gitu loh? Bapak Prabowo saya perhatikan sibuk gitu loh. Kemarin ya, waktu itu kan sidang kabinet menjelang Idul Fitri. Ya, di sana ada kepala atau bos dari otoritas jasa keuangan. Ada bos otoritas jasa keuangan di sana gitu loh. Kenapa Bapak Prabowo tidak langsung bertanya bagaimana tentang pinjaman online? Bagaimana dengan kasus pinjaman online? Sekarang OJK berupaya menutupi suatu kesalahan pinjol dengan mengganti namanya menjadi Pindar. Siapa yang dihancurkan dalam hal ini? Rakyat Indonesia. Ya, Bapak sibuk menawarkan kesehatan gratis, makan gratis, tapi Bapak lupa gitu loh. Kebebasan digitalisasi hari ini itu menghancurkan rakyat Bapak. Ekonomi makin melemah, pekerjaan makin susah, pemasukan tambah parah. Ya, mau tidak mau, apapun yang ditawarkan di dalam media sosial, apapun yang disodorkan asalkan itu uang, bisa menyambung kebutuhan hidup, orang tidak berpikir panjang. Walaupun mereka nantinya harus dibebankan dengan bunga tinggi, biaya pemotongan layanan yang sangat besar, cara penagihan yang tidak beretika. Pernah nggak Bapak Presiden berpikir hal ini? Saya berharap banget gitu loh. Di awal Bapak menjabat di bulan Oktober lalu, ya, Bapak pidato berapi-api. Jangan seperti burung onta. Begitu melihat suatu keburukan, malah menyuruhkan kepalanya ke tanah. Itu yang Bapak sampaikan waktu itu. Saya berharap, mungkin saya juga mewakili dari banyaknya subscriber saya hari ini yang menggantungkan harapannya kepada Bapak Prabowo. Ya, kami berharapnya Bapak bisa menstabilkan hal ini. Karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung tetap, ya, yang mana menyatakan Bapak Presiden bersalah. Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Kominfo, dan OJK. Apa tindak lanjutannya? Kemarin ada konferensi pers dari Bapak Yusriza Mahendra. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya yang paling bermasalah adalah pinjol ilegal. OJK telah mengganti nama pinjol menjadi Pindar untuk menghilangkan konotasi negatif di tengah masyarakat. Ini apa lagi? Sandiwara seperti apa lagi gitu? Apa tidak boleh rakyat ini merdeka?
Apa rakyat ini hanya diperas, mereka bekerja mati-matian, terus dikumpulkan oleh para dari pemilik pinjol itu, seperti yang disampaikan oleh KPPU, yang mereka ini kartel dan monopoli. Mereka mencoba menguasai pasar Indonesia dengan cara yang licik. Makanya beberapa pinjol itu, walaupun namanya berbeda-beda, tapi persis semuanya cara yang mereka pakai. Mulai dari penyaluran dana, cara penagihan, cara mereka mengingatkan. Semuanya sama. Sampai bunga dan denda pun sama gitu. Makanya KPPU menyampaikan ini kartel. Ini monopoli. Persaingan yang tidak sehat gitu loh. Ya memang tepat gitu loh. Kenapa Bapak Prabowo seakan tidak berani menyenggol dalam hal ini. Padahal program di awal Bapak sangat hebat. Penghapusan hutang petani, nelayan, dan UMKM. Ya, itu sudah luar biasa, Pak. Kenapa kasus pinjol seakan-akan ditutupin? Ada apa? Apakah ini titipan dari oknum elit yang ada di Indonesia ini atau kayak mana? Seakan-akan pinjol ini sangatlah kebal. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah tersentuh. Padahal sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban keganasan dalam penagihan. Sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban dari besarnya bunga yang diterapkan. Ini bukan soal kelas menengah ke bawah lagi. Bukan soal orang miskin yang minjam pinjol, tidak. Ini sudah merata. Ya. Instansi apapun pasti ada salah satu anggotanya yang mengalami terjebak di pinjol dan pay later. Nggak bisa ini dipukul rata misalnya. Wah, itu yang minjam pinjol hanya kelas menengah ke bawah. Enggak. Yang minjam pinjol itu sudah menyeluruh, merata. Yang dulunya pinjol masuk ke Indonesia untuk menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Ya, itu tujuannya terutama untuk yang ada di daerah. Sekarang pinjol malah beralih. Pinjol menjadi konsumsi untuk perkotaan, bukan untuk perkampungan lagi, bukan untuk perdesaan lagi. Lebih banyak mereka yang ada di kota yang terjebak di pinjaman online. Karena pinjol lebih mensupport untuk memenuhi keinginan, bukan soal kebutuhan. Makanya banyak orang yang terjebak. Dengan kemudahan mereka tadi, anak kuliah terjebak, mahasiswa terjebak, siswa terjebak, belum lagi ASN terjebak, belum lagi anggota-anggota dari instansi lainnya juga terjebak. Jebakannya sama kok, ketakutannya juga sama, kesetresannya juga sama, karena pegangan pinjol adalah harga diri si peminjamnya masing-masing. Ya, pernah Bapak Prabowo mengkaji hal ini. Ketika ada orang tua yang terjebak di dalam pinjaman online, otomatis dia tidak akan mampu menyekolahkan anaknya. Karena harta dia sudah dihabiskan. Karena harta dia sudah dihisap lebih awal oleh pinjaman online. Akhirnya apa? Mereka berada di tingkat kemiskinan yang sangat parah. Kalau sudah miskin, apa yang terjadi? Generasi penerus tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Orang tua nggak mampu lagi menyekolahkan. Pemerintah ada. Sekolah gratis belum ada. Ya, sekolah gratis hanya sebutan. Makan gratis ada. Apakah sudah menyeluruh? Belum. Ya. Percuma rasa saya makan gratis disodorkan kalau pada akhirnya banyak orang tua yang ditumbangkan nantinya gara-gara pinjaman online. Setan banget kalau pinjaman online. Memang cocok namanya setan gitu. Mereka tidak peduli mau seperti apapun. Yang mereka pedulikan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya saya berharap banget setiap pidato Bapak Presiden itu harusnya membaca soal itu. Ya, berbeda dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi 2021 atau 2020 dulu menyampaikan, saya mendengar banyak masyarakat bawah yang ditekan oleh bunga tinggi, oleh pinjaman online, penagihan yang tidak beretika. Dan dia berharap untuk semua jajaran membenahi. Walaupun jajaran pada akhirnya memburu ilegal. Ya, tapi saya belum dengar Bapak Prabowo menyampaikan soal-soal pinjol yang seperti ini. Apalagi itu di hadapan OJK. Bapak jangan hanya percaya soal datanya, tapi Bapak harus cari soal faktanya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa menonton full pidato Bapak Prabowo yang selalu menyampaikan kemiskinan di Indonesia akan dibenahi, akan diperbaiki. Tapi di mana letak sepak terjangnya? Penghapusan utang petani, nelayan, UMKM kemarin itu seperti apa perjalanannya? Ada nggak moral hazard di bawah? Sudah ditinjau apa belum ke lapangan? Karena banyak di perdesaan yang belum mendapatkan penghapusan utang.
Ini program jangan hanya dibatas di atas kertas saja, Pak, tapi harus ditinjau sampai ke lapangan biar Bapak Prabowo itu sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia. Ya, jangan hanya sibuk pengesahan undang-undang ini, menunggu demo berjilid-jilid dan segala macam. Nggak bagus juga negara kita kalau setiap sebentar demo gitu loh. Padahal kita negara Pancasila kok. Persatuan dan kesatuan sangat kita junjung tinggi gitu loh. Nilai kebersamaan. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Setuju apa tidak Bapak Prabowo menghapus pinjol yang ada di Indonesia? Anda isi di dalam kolom komentar, Anda share video ini sebanyak-banyaknya sambil kita mendengar pidato dari Bapak Presiden. Dan antara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap saat oleh siapapun yang menginginkan. Saudara-saudara, tapi ini saya kira adalah terobosan sangat besar. Dengan demikian, saya yakin manajemen semua aset di bawah dan antara akan lebih baik karena kita akan pakai manajemen yang berstandar internasional. Juga dengan beberapa penasihat-penasihat tingkat internasional kita ingin mengajak. Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Kemudian kita juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, yaitu kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor, sumber daya alam di dalam negeri. Bagi semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah dan yang menggunakan aset milik negara bersifat HGU atau HTI atau hak pakai, itu adalah aset negara. Dia terima, dia manfaatkan aset negara, dia terima kredit, dia wajib hasil usahanya harus disetor di Republik Indonesia. 100% dan minimal waktu 1 tahun. Ini saya diberi laporan kalau sudah berjalan ini akan menambah devisa kita 100 miliar dolar 1 tahun. Karena ini mulai berlaku 1 Maret, jadi mungkin tahun ini baru sekitar 80 miliar dolar yang akan masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang berhasil sampai Danantara Indonesia diluncurkan. Tadi Danantara cek kesehatan juga sudah berjalan dengan baik, devisa hasil ekspor juga berjalan. Kemudian kita juga sudah putuskan kemarin saya resmikan juga peluncuran bank emas pertama di Republik Indonesia. Kita memiliki cadangan emas ke-6 terbesar di dunia. Ke-6 terbesar di dunia. Tapi kita baru punya bank emas baru tahun ini. Berapa minggu lalu saya resmikan. Jadi juga terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang punya bullion bank, bank emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain. Ada negara lain tidak punya satu pun tambang emas, tapi dia punya bank emas, kan itu aneh itu. Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap sudah segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk
SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu, khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1.000 murid masing-masing sekolah. Bisa? Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini harus bertanggung jawab itu, ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian nanti mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat, termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum, sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan, dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan berkali-kali saya katakan, ini bukan hanya prestasi kita, ini adalah kerja keras presiden-presiden sebelum kita, menteri-menteri kabinet sebelum kita. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 tahun. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Saudara-saudara, kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah
kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Saudara-saudara, juga kita juga berhasil bekerja sama dengan swasta sehingga THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus Hari Raya. Ini karena kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja, demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Ini menghimbau, ya kan? Kalau menghimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden menghimbau ya. Menghimbau. Ini wartawan ya, terus garis bawahi itu. Karena pengusaha harus tahu, kalau masa yang bagus dia untung, ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya, ya kan? Justru para pekerja ini yang memberi keuntungan bagi dia. Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Saudara-saudara, juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13% penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025. Nanti Presiden juga akan menghimbau, kalau bisa ditambah, tapi menghimbau. Enggak, ini sudah luar biasa. Kemudian penurunan tarif jalan tol sebesar 20% di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu. Juga diskon 25% penurunan harga untuk tiket kereta api sesuai tanggal yang ditentukan. Juga saya ucapkan terima kasih, beberapa kementerian lembaga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dengan memberi bantuan mudik gratis, hingga juga ada diskon mencapai 50% untuk provider seluler dari Kementerian Komdigi. Saya kira dengan demikian persiapan mudik saya harap benar-benar disiapkan dengan baik. Kemudian alur lalu lintas dijamin harus berjalan lancar melalui jalur darat, kereta api, udara, dan laut. Tentunya Menteri Perhubungan yang akan leading dalam pengendalian dan koordinasi hal ini semua. Menteri Perdagangan memantau terus ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pokok. Juga kita antisipasi bahwa di sektor pariwisata ini juga akan meningkat dan perlu antisipasi dari Menteri Pariwisata hal-hal yang harus disiapkan. Tentunya segi keamanan, Polri, TNI, BIN, Kemenhub, BUMN, dan kementerian lain ikut semuanya membantu untuk memantau keamanan. Di bidang industri dan tenaga kerja juga berjalan baik. Saya juga minta pelayanan publik, terutama semua rumah sakit harus siap, semua fasilitas kesehatan, juga sektor perbankan,
siapkan dengan baik. Peringatan dan informasi cuaca, saya juga mohon terus masyarakat diberi informasi terus-menerus. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian pengarahan saya, petunjuk-petunjuk saya tentang persiapan ke arah Hari Idul Fitri. Tapi pada garis besarnya saya ucapan terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan yang telah bekerja keras. Dan saya kira untuk yang terbuka sudah selesai. Terima kasih media. Sekarang adalah paparan dan pengarahan tertutup untuk konsumsi kita sendiri dalam rangka persiapan ke depan. Terima kasih, saudara sekalian.